wisata pendidikan yang ada di Kota Balikpapan. Anak solid dan solihah pastinya penasaran kan Ustazah ada di mana ya? Pasti bisa lebih seru kalau kalian ikut bersama Ustazah. Anak-anak solid dan solihah, alhamdulillah kita sudah disambut ya oleh perwakilan pengelolaan di Kebun Raya Balikpapan. Nah, pastinya anak-anak solid dan solihah nanti kita akan berkeliling dengan kakak-kakak ini ya, anak-anak solid dan solihah. Nah, yuk kita segera mulai aja ya kunjungan virtual kita ke Kebun Raya Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solid dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak solid dan solihah senantiasa sehat walafiat. Nah, hari ini kita sudah berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kota Balikpapan. Di sini kita akan belajar tumbuhan khas yang ada di Kalimantan serta cara menjaga dan merawat tumbuhan khas Kalimantan ini. Ya, kita berada di Kebun Raya Balikpapan. Di tempat ini kita bisa menjadikan tempat ini sebagai sumber belajar. Ustazah tidak sendirian hari ini, Ustazah ditemani oleh Kak Fitri. Yuk kita kenalan anak solid dan solihah. Halo Sobat Soleh dan Solehah, perkenalkan nama kakak Fitri. Bekerja di Kebun Raya Balikpapan, tepatnya di bidang informasi. Setelah kita berkenalan dengan Kak Fitri nanti akan menjelaskan kepada kita anak-anak solid dan solihah tentang fungsi dari KRB dan tentu saja tumbuhan yang ada di KRB. Nah, pasti anak-anak solid dan solihah penasaran ya. Nah, sekarang kakak akan mengenalkan apa sih Kebun Raya Balikpapan? Ada yang tahu nggak? Kebun Raya Balikpapan itu adalah tempat melestarikan tumbuhan ya, sahabat soleh dan solehah. Nah, jadi Kebun Raya Balikpapan ini tempat konservasi tumbuhan. Kalau fauna ada, tapi hanya keluar masuk ya. Nah, jadi Kebun Raya Balikpapan ini luasnya 309,22 hektar. Luas sekali ya kan? Di Indonesia, kebun raya ini ada sekitar 39. Kebun raya daerah yang pertama kali launching adalah Kebun Raya Balikpapan. Wah, keren ya. Dan dari 39 kebun raya ini, Kebun Raya Balikpapan yang terluas kedua setelah Kebun Raya Sampit. Kebun Raya Balikpapan usianya baru 15 tahun. Jadi tanggal 1 Desember dinyatakan sebagai hari lahir Kebun Raya Balikpapan. Jadi kita baru ulang tahun ya, Sobat Soleh dan Solehah. Nah, temanya Kebun Raya Balikpapan ini adalah tumbuhan kayu khas Kalimantan. Jadi di sini banyak banget ya pohon ulin, meranti, bengkirai, dan lainnya. Saat ini mungkin kita akan mempelajari tanaman obat seperti bawang tiwai, bintaro, dan lainnya. Banyak deh pokoknya. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Kak Fitri ini. Pastinya anak-anak solid dan solihah sudah pada penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang Kebun Raya Balikpapan. Anak solid dan solihah, yuk kita kepoin sekeliling yang ada di Kebun Raya Balikpapan. Let's go! Anak solid dan solihah masih semangat ya? Alhamdulillah kita bisa punya kesempatan untuk ke Kebun Raya Balikpapan walaupun saat ini kita masih pandemi COVID-19. Ya, kita akan menuju ke tempat yang pertama yang berhubungan erat dengan pembelajaran kita hari ini. Anak solid dan solihah mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, anak solid dan solihah, kita sudah sampai di Taman Belian. Nah, pengen tahu kan anak-anak solid dan solihah, Taman Belian itu apa? Yuk kita dengarkan jelasan dari Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Ya, sahabat soleh dan solehah. Jadi Taman Belian ini adalah taman yang di dalamnya terdapat tanaman obat-obatan. Maksudnya yang difungsikan untuk pengobatan ya gitu ya, sahabat soleh dan solehah. Jadi belian sendiri ini adalah upacara adat khas Dayak untuk pengobatan orang yang sakit. Ya, jadi tanaman yang ada di dalam sini itu kalau suku Dayak digunakan untuk pengobatan orang yang sakit. Panggilan roh, dia percaya panggilan roh untuk mengobati orang-orang yang sakit. Ya, kita ke dalam. Anak-anak solid dan solihah, di Taman Belian ini banyak sekali tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai obat. Nah, di sini kita bisa menemukan dan mengetahui
sejarah dari sejarah kepercayaan suku Dayak. Nah, anak-anak solih dan solihah, melihat Taman Bulian ini kita harus banyak sekali bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah menciptakan banyak sekali tumbuhan yang bisa kita manfaatkan dan bisa dijadikan seperti obat. Ada kantong semar dan ada apa lagi ya? Nah, anak solih dan solihah, ini ada dalam pelajaran kita di KLH kelas 2. Ini adalah salah satu tanaman khas yang ada di Kota Balikpapan. Nah, ini adalah namanya bawang tirai atau bawang Dayak. Tapi lebih terkenalnya bawang tirai ya kalau di Balikpapan. Ya, manfaatnya ya, banyak banget manfaatnya bawang tirai atau bawang Dayak ya, sama solih dan solihah. Kenapa dia ini bisa juga disebut sebagai seribu penawar penyakit. Tapi kalau yang biasanya ini bisa digunakan sebagai nanti kalau sahabat soleh dan solehah besar ini digunakan sebagai obat jerawat, dan juga sebagai obat antiseptik, bisa juga sebagai masker nanti kalau sudah besar. Banyak banget ini manfaatnya. Seribu ya tadi ya. Seribu manfaat, bukannya sekali. Tapi kalau pada umumnya setelah diteliti ini baru sampai 4 penyakit juga. Ini yang namanya bawang tirai. Ini ya bawangnya ini yang digunakan ya. Tidak hanya kantong semar dan bawang tirai, di sini juga kita bisa temui tanaman beling dan hanjuang. Tanaman ini juga mempunyai banyak sekali manfaat. Anak-anak solih dan solihah, setelah kita berkeliling di Taman Bulian ini, sekarang kita akan mencari pohon khas Kalimantan, yaitu ada meranti dan pohon ulin. Ya, informasi anak-anak solih dan solihah, di KRB ini ada taman meranti dan juga taman ulin. Di sini kita bisa melihat banyaknya pohon khas dari Kalimantan. Yuk anak solih dan solihah, kita temukan pohon ulin yang ada di Kebun Raya Balikpapan. Adalah salah satu contoh pohon khas Kalimantan ya Kak Vivi ya. Namanya pohon ulin atau nama latinnya Eusine swageri. Saya ini Bapak sudah menemukan bapaknya kerja di kehutanan, amat saking cintanya sama pohon ulin, anaknya dikasih nama swageri. Pohon ulin. Ada swageri itu menangkap kehutanan ya. Nah, jadi sudah tidak asing lagi ya sama pohon ini, sahabat soleh dan solehah. Pohon ulin ini batangnya digunakan sebagai konstruksi bangunan atau sebagai rumah, kursi, meja, dan lain-lain. Terus dia memiliki pucuk daun muda berwarna merah. Nah, lihat ya, sahabat solehah, pucuk daun muda yang berwarna merah ini kalau sebenarnya zaman dulu digunakan sebagai sampo atau pembentang rambut. Jadi kalau nenek-nenek zaman dulu dia nggak beli di toko-toko gitu, Bu. Jadi langsung di mas mandi, gosok-gosok keluar busanya, hitam merah-merah. Dan pohon ulin ini memiliki biji seperti buah coklat, panjang. Udah pernah lihat belum? Tapi di sini nggak ada buahnya. Nah itu bagian dalamnya juga sebagai anti-kuman ya, pembentang rambut juga. Dan sekarang banyak dijual di sayur, Bu, bentuk bubuk di dalam untuk membentangkan rambut. Nah, pohon ulin ini dalam 1 tahun hanya 0,5 mili, sangat kecil, maksimal itu 1 senti. Nah, tahun 1 tahun. Ini aja dari 2013 sampai segini udah berapa? Udah 8 tahun ya, sahabat soleh dan solehah, tergantung waktu panas juga. Nah, jadi untuk bisa digunakan sebagai bahan bangunan, kita memerlukan waktu 200 tahun. Jadi pohon ulin ini sangat dilindungi ya, sahabat soleh dan solehah, karena dia manfaatnya sangat bagus, kayunya sangat kuat, harganya sangat mahal. Dan tinggi pohon ulin ini bisa mencapai 45 meter. Di dalam hutan, pohon 45 meter itu termasuk pohon yang sudah tinggi ya, sahabat soleh dan solehah. Di Kebun Raya Balikpapan ini terdapat waduk buatan, lamin atau rumah singgah untuk wisata edukasi, serta rumah adat khas Dayak Kalimantan Timur.
Selain fasilitas yang tadi, di sini juga banyak sekali terdapat 1.200 spesies tanaman. Mulai tanaman yang bermanfaat untuk obat ataupun tumbuhan kayu Indonesia, terutama kayu-kayu dari hutan tropis Kalimantan, seperti halnya bangkirai, ulin, dan tanaman seperti halnya bawang tiwai, anggrek hitam, jahe Balikpapan, dan masih banyak lainnya. Dan itu semua merupakan tanaman khas yang ada di Kalimantan. Gak terasa ya, kita sudah berkeliling-keliling di Kebun Raya Balikpapan ini. Nah, anak-anak solid dan solihah, kita masih ada di kawasan Kebun Raya Balikpapan, KRT Balikpapan. Nah, ini adalah salah satu tempat yang ada di Balikpapan. Bagus banget ya, lihat pemandangannya indah sekali. Nah, manfaatnya sendiri KRT itu apa sih, Kak Fitri? Nah, jadi Kebun Raya Balikpapan ini memiliki 5 fungsi ya, sobat soleh dan soleha. Yang pertama adalah konservasi. Konservasi itu adalah pelestarian. Jadi karena kita di sini konservasi tumbuhan, jadi pelestarian tumbuhan. Itu yang pertama, konservasi. Yang kedua, sebagai tempat penelitian. Jadi adik-adik nanti kalau sudah besar ingin meneliti tanaman yang ada di sini, saat berbuah, berbunga, berkembang, hidup, mati, itu nanti bisa ke Kebun Raya Balikpapan sebagai tempat penelitian. Yang ketiga, sebagai tempat pendidikan tuh. Ini yang kita lakukan saat ini Yang kita lakukan saat ini adalah sebagai pendidikan, kegiatan pendidikan. Yang keempat, jasa lingkungan. Kita menghirup udara yang segar ya, jelas. Kita menyediakan jasa lingkungan, menyediakan udara yang segar, yang sehat ya, sahabat soleha. Yang kelima, sebagai tempat wisata. Jadi wisata itu adalah fungsi terakhir. Jadi kalau teman-teman sobat soleh dan soleha mau belajar di sini sambil berwisata, silahkan, boleh banget. Ya, ini adalah salah satu manfaatnya ya. Selain wisata kita dapat belajar juga ya, Kak Fitri ya. Jadi Kebun Raya Balikpapan itu kalau ada yang bilang sebagai tempat wisata itu bener-bener salah-salah dikit lah Bu ya. Karena itu termasuk yang terakhir banyak ikutan. Jadi yang utamanya adalah konservasi, pelestarian tumbuhan ya, sobat soleh dan soleha. Nah, yang ini yang mungkin sahabat anak-anak solid dan solihah pengen tahu adalah harga tiket masuk ke sini gimana, Kak Fitri? Ya, kalau untuk tiket sendiri di tahun 2020 kemarin itu karena ada tiket masuk ya, tapi karena 2020 kemarin ada COVID-19 jadi kita tunda, dan rencana di tahun ini juga masih belum bisa tunda. Jadi sementara Kebun Raya Balikpapan masih gratis. Ini selalu gratis yang Kebun Raya tapi saat itu masih itu lah ya karena COVID kan ya. Jadi sahabat soleh dan soleha selalu pantengin medsosnya kita ya. Ada di sama Facebooknya ini ada semua, kita update di website juga ada. Kita update khususnya profesional, aturannya apa saja yang terjadi di Balikpapan itu kita update ya. Gitu. Ya, anak-anak solid dan solihah itu tadi kunjungannya sudah ya di taman-taman yang ada di Raya Balikpapan. Nah, setelah ini kita akan menuju kunjungan selanjutnya anak-anak solid dan solihah dalam rangkaian virtual. Jadi kita ikutin ya. Nah, kita akan pamit dulu dengan Kak Fitri. Terima kasih Sama-sama itu selanjutnya. Semoga nanti kalau suka Raya Balikpapan. Ya, anak-anak solid dan solihah tentunya tentu ini adalah virtual Sirvi Tour. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.